Oke, kembali lagi bersama gua, Sender, di Trade with Sender. Jadi, di modul kali ini gua bakal bahas mengenai jenis-jenis technical indicators ya. Di sini gua udah bagi jadi 4 ya, ada 4. Yang pertama tuh trend, indikator tren, kedua osilator, yang ketiga tuh indikator volume, yang terakhir adalah indikator mean reversion dan masing-masing dari ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda gitu. That's why ini bisa melengkapi satu sama lain. Dan jenis-jenis ini udah gua share juga di sebelah sini, kalian bisa lihat. Ini ada contoh-contohnya ya, kayak EMA 1321, super trend, parabolic SAR, dan lain-lain itu masuk ke kategori tren gitu. Dan ini semua yang gue sebutin di sini bakal gue bahas di modul-modul berikutnya step by step, lengkap ya. Dari cara pemakaiannya, logika di balik indikator tersebut bagaimana. Pertanyaannya, apakah indikator tuh cuma sedikit ini? Enggak ya. Ada ribuan bahkan jutaan indikator yang dibuat oleh banyak orang di luar sana. Tapi ini gue share ke kalian indikator yang paling sering dipakai dan yang paling mudah untuk kalian pahami gitu. Jadi kita pertama masuk ya ke trending indikator, yaitu adalah salah satu kategori indikator yang berfungsi untuk market yang sedang trend following gitu. Jadi bagusnya gimana? Kita pakai trend indikator ini di saat market lagi uptrend atau lagi downtrend. Kalau marketnya lagi sideways ya kita jangan pakai trending indikator gitu kan. Itu kan berbeda gitu fungsinya ya. Dan indikator ini jauh lebih efektif jika dipakai saat market bullish atau bearish gitu. Selanjutnya ada indikator yang dinamakan sebagai osilator. Ini adalah sebuah indikator momentum ya. Jadi momentum ya itu garis bawahi di mana bisa membantu kita mengonfirmasi breakout dari sebuah harga. Misal kalian lihat nih, ada sebuah harga lagi sideways, terus kalian lihat, oh ini udah deket resistance nih. Tapi kan kita nggak tahu nih bakal breakout atau enggak. Di saat kita bisa lihat atau kita pakai indikator osilator itu, kita bisa tahu nih kemungkinan besar itu bakal breakout atau enggak gitu. Dan osilator ini digunakan untuk cek momentum ya dalam sebuah aset, apakah momentum dalam sebuah aset ini lagi menguat atau dia lagi melemah. Kalau lagi menguat ya kalian bisa melakukan pembelian atau long gitu. Kalau lagi melemah ya kalian jangan melakukan long dong. Kalian lakuin short gitu atau sell. Selanjutnya, indikator volume ya. Jadi ini indikator kategori volume merupakan indikator yang berfungsi untuk cek jumlah transaksi yang terjadi dalam aset tersebut gitu. Dan jumlah transaksi ini bisa dicek apakah sellernya itu lebih banyak dibanding buyernya atau sebaliknya gitu. Misal buyernya lagi lebih banyak. Kalau sellernya lebih banyak ya kita jangan buy gitu. Tunggu sampai buyer-nya udah mulai masuk, kita baru ikutan buy juga, gitu ya. Selanjutnya, indikator kategori terakhir yaitu ada mean reversion indikator ya. Ini adalah indikator yang membentuk seperti channel yang dinamis ya, bisa dibilang. Yang berfungsi sebagai support dan juga resisten. Jadi anggapannya ini resisten, ini supportnya. Jadi indikatornya tuh gerak-gerak gitu. Dan pada kategori mean reversion ini lebih cocok digunakan saat market ini sedang bergerak sideways ya. Kalau tadi indikator trend itu lebih bagus saat trend following, saat uptrend dan downtrend. Kalau mean reversion bagus di saat sedang sideways gitu. Agar kita bisa membeli di bawah dan menjual di atas atau kita menjual di atas dan beli lagi di bawah. Jadi kita harus tahu dulu kondisinya di market sedang bagaimana. Apakah lagi uptrend? Kalau lagi uptrend ya kita pakai indikator yang trend following gitu. Kalau marketnya lagi sideways atau lagi gak menentu ya kalian bisa pakai indikator yang mean reverting gitu. Jadi kalian harus sesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu. Oke, segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul yang selanjutnya.